Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Attaqi rahimakumullah. Apakah sahabat pernah mendengar tentang kisah ajaib pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua? Bagaimana mungkin kisah ini yang tertulis dalam Al-Quran bisa terbukti kebenarannya setelah berabad-abad berlalu? Temukan jawabannya dalam video ini. Pada tahun 1863, seorang arkeolog Yordania bernama Rafiq Wafa Ad-Duzani menemukan gua yang dipercaya sebagai tempat tertidurnya para pemuda Ashabul Kahfi. Bukti-bukti sejarah, arkeologi, dan astronomi menguatkan kebenaran kisah ini. Apakah sahabat ingin tahu lebih lanjut tentang bukti-bukti tersebut dan kisah yang terjadi 5 abad sebelum kelahirannya? Apa rahasia di balik keajaiban yang menjaga tubuh para pemuda tersebut tetap utuh selama berabad-abad? Namun sebelum lanjut kepada pembahasan utamanya, jazakumullahu khairan kepada teman-teman semua yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan teman-teman semua seorang yang diberikan kemudahan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Ilmuwan dunia akhirnya menemukan bukti tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun di gua. Kisah Ashabul Kahfi diketahui tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-18 yang artinya, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran disebutkan bahwa setelah lebih dari 14 abad ulasan Al-Quran tentang para penghuni gua atau Ashabul Kahfi berlalu sampai hari ini. Seorang arkeologi Yordania, Rafiq Wafa Ad-Duzani, menemukan letak gua tersebut di daerah Ar-Rahib di Jordania pada tahun 1963. Itulah gua tempat sejumlah pemuda tertidur setelah melarikan diri menyelamatkan agama dan iman mereka dari ancaman raja Dicyanus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Dan kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Mulanya, Dicyanus ialah seorang penyembah berhala yang sangat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika ia menemukan orang yang tidak menyembah berhala, maka orang tersebut akan diseret ke alun-alun dan dipenggal di sana. Dicyanus ialah manusia dengan hati bagai batu. Dia tertawa lebar menyaksikan jerit dan tangisan keluarga yang ditinggal dan disaksikan oleh seluruh penduduk Syam. Setiap kali Kaisar Romawi mengabarkan bahwa ia sangat senang dengan kepemimpinan Dicyanus, maka Dicyanus segera menggelar pesta yang besar. Suatu hari, Dicyanus mengadakan pesta pernikahan besar. Ia mengundang seluruh rakyatnya untuk hadir tanpa terkecuali. Seluruh penduduk diperintahkan agar menghias rumahnya dengan lampu-lampu yang cantik. Hari yang dinanti-nanti itu pun tiba. Orang-orang berkumpul di sekitar istana yang dikelilingi sebuah parit yang sangat besar. Mereka menari dan bernyanyi bersama. Sementara itu para menteri memadati istana. Tidak lama kemudian
Muncullah Dicyanus dan mempelai wanitanya yang disambut meriah dengan sorak tepuk tangan. Dicyanus kemudian duduk dengan khusus di hadapan berhala yang berada di tengah-tengah istana. Suasana menjadi senyap. Dicyanus menyembah berhala itu, lalu kemudian menyerahkan sesembahannya, lalu kembali bersujud pada patung yang terbuat dari emas itu. Dia kemudian duduk dalam singgasananya, menyaksikan para menteri dan rakyatnya yang silih berganti menyembah berhala. Tiba-tiba, Dicyanus terlihat gugup dan gelisah. Ia berkata, "Menteri, mana Martinus dan Nairawis?" Tanpa mereka sadari, Martinus dan Nairawis ternyata telah meninggalkan pesta lebih awal. Martinus dan Nairawis adalah dua orang dari ketujuh Ashabul Kahfi. Ketika Martinus pulang ke rumahnya, ia langsung berhadapan dengan ayahnya dengan wajah merah padam. Martinus segera menghindar, namun ayahnya menarik ke arah bajunya dan memarahi anaknya atas kekecewaan terhadap perilakunya sewaktu berada di istana. Martinus kemudian mengurung diri di kamarnya, menangis terseduh-seduh. Dia merasa diasingkan oleh seluruh penduduk negeri, bahkan oleh ayahnya sendiri yang amat ia sayangi, yang bernama Nastas, salah seorang menteri dari Dicyanus. Sedangkan Nairawis adalah anak dari menteri kepercayaan Dicyanus, yaitu Kaludius. Sementara itu di rumah Maksalmina, seorang pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam yang sangat tidak suka dengan pemerintahan Dicyanus, tiba-tiba rumahnya diketuk. Maksalmina membukakan pintu. Ternyata yang ia temui adalah Allah Martus, sahabat yang sepaham dengannya. Mereka berdialog tentang peristiwa yang baru saja menimpa negerinya. Mereka berdua adalah orang-orang yang kehilangan orang yang mereka sayangi dari peristiwa tragis itu. Tidak lama mereka bercakap-cakap, pintu rumah kembali diketuk. Ternyata mereka adalah Nairawis dan Dainamus yang mengetuk. Dainamus adalah seorang pedagang yang selalu tertindas dalam ketidakadilan oleh para pedagang besar orang-orang Romawi. Mereka berempat terlibat dalam pembicaraan yang serius. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk lari dari kota yang penuh dengan kenistaan dan jauh dari Tuhan. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa putra dari Dicyanus tewas terbunuh di sungai. Pembunuhnya adalah Hawawi Nartusia, seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dia segera ditangkap dan disiksa di hadapan Dicyanus ketika sedang mengawasi penyiksaan ini. Ketika sedang mengawasi penyiksaan ini, mata-mata Dicyanus mengatakan kepada Dicyanus, "Tuhan, aku pernah melihat pemuda ini bersama Martinus dan Nairawis beserta para pemuda lainnya. Aku khawatir mereka bersekongkol menyiapkan rencana licik ini. Mereka menyebarkan bahwa Tuhan adalah orang sesat karena menyembah berhala. Mereka juga mengatakan bahwa Anda kejam dan sewenang-wenang. Aku khawatir mereka berusaha menggulingkan Tuan dari jabatan terhormat ini." Mendengar perkataan itu, Dicyanus geram dan berkata, "Pergi dan tangkap mereka sekarang juga. Jangan kembali jika kau tidak berhasil menangkapnya." Di antara para pejabat Dicyanus, ada yang simpati terhadap nasib Martus dan Nairawis. Kabar ini pun tersampaikan kepada telinga Martinus. Mereka bersepakat untuk melarikan diri ke negeri terdekat, Ar-Rokim. Disinilah cikal bakal pelarian pemuda Ashabul Kahfi. Dalam pelarian mereka, kemudian mereka beristirahat dalam sebuah gua dan tidak henti-hentinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gua ini tampak menyeramkan, sehingga siapapun yang mendekati gua ini akan terbesit ketakutan dan tak berani memasukinya. Ketujuh pemuda dan seekor anjing ini akhirnya tertidur selama 309 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mereka
tinggal dalam gua selama 300 ditambah 9 tahun lagi. Al-Kahfi ayat ke-25. Selama berada di tempat persembunyiannya di gua, ketujuh pemuda itu atas izin Allah Subhanahu wa taala ditidurkan selama 309 tahun. Mereka kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidurnya. Wajah mereka pun berseri-seri dan saling bertanya berapa lama tidur di gua. Sebagian dari tujuh pemuda itu lalu berkata bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa lama mereka ditidurkan. Setelah itu mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ketujuh pemuda itu kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 309 tahun berlalu dengan pemimpin yang silih berganti dan semuanya adalah orang yang amat kejam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan. Tidak berapa lama kemudian, tujuh pemuda itu meninggal dunia. Negeri Syam yang kini bernama Yordania kini dipimpin oleh seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memerintahkan rakyatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan berhala. Ia juga berlaku adil dan sangat bijaksana. Negeri Syam kini menjadi negeri yang makmur dan rakyatnya terhindar dari kemiskinan. Demikian kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran tentang tujuh pemuda dan anjingnya yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gua selama 309 tahun karena mempertahankan iman dari kekejaman Raja Dicyanus. Allahu a'lam. Demikianlah kisah yang sangat menginspirasi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berkomentar tentang pendapat sahabat Ismail At-Taqi mengenai kisah inspiratif ini. Mari kita bersama-sama mendalami keajaiban dan hikmah yang terkandung dalam kisah Ashabul Kahfi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.